Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semuanya yang menonton kita kali ini. Kita insya Allah akan mempresentasikan tentang prosedur dan strategi penerjemahan, yaitu bab 6 dari mata kuliah teori terjemah. Baik, yang mana kita itu terdiri kelompok dari kelompok 8, yaitu ada, mohon maaf, yaitu ada Hasna Amelia Salsabila dengan NPM akhir 46, Usman Nurul Quran dengan NPM akhir 47, Tasya Ainur Hapipa dengan NPM akhir 48, dan Alif Muhammad Salih saya sendiri dengan NPM akhir 49. Baik, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik ya terhadap penjelasan kita kali ini. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Tasya. Kepada Tasya disilakan. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai prosedur penerjemahan. Prosedur penerjemahan menurut KBBI ialah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Adapun yang dimaksud dengan prosedur penerjemahan adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan penerjemahan. Prosedur penerjemahan ini berlaku untuk kalimat dan satuan-satuan bahasa yang lebih kecil atau tekstual microunits seperti klausa, frasa, kata, dan lain-lain. Molina dan Albir berpendapat bahwa prosedur sama dengan strategi yang digunakan oleh para penerjemah untuk memecahkan masalah dalam proses penerjemahan. Boleh next? Berikut ada macam-macam prosedur penerjemahan menurut Nenmark. Berikut ada macam-macam prosedur penerjemahan menurut Nenmark. Yang pertama itu ada pergeseran bentuk, yang kedua pergeseran makna, yang ketiga naturalisasi, keempat pemadanan berkonteks, dan yang terakhir yang kelima ada pemadanan bercatatan. Boleh next? Untuk macam-macam prosedur penerjemahan, yang pertama itu ada pergeseran bentuk. Pergeseran bentuk ini menurut Chatford disebut dengan istilah shift, yakni suatu prosedur penerjemahan yang melibatkan pengubahan bentuk gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Di pergeseran bentuk ini ada 4 jenis. Yang pertama, pergeseran bentuk wajib dan otomatis yang disebabkan oleh kaidah bahasa. Yang kedua, ada pergeseran karena suatu struktur gramatikal dalam bahasa sumber tidak ada dalam bahasa sasaran. Yang ketiga, pergeseran karena alasan kewajaran ungkapan. Dan yang keempat, yang terakhir ada pergeseran unit. Boleh di next? Berikut ada contoh-contoh dari pergeseran bentuk. Yang pertama, ada bahasa sumbernya, hadirul amwaji, yang diartikan ke dalam bahasa sasaran yaitu gemuruh ombak. Nah, kata al-amwaji adalah bentuk jamak dari kata maujun, yang artinya ombak, tapi diterjemahkan menjadi nomina tunggal bukan jamak. Dan dalam bahasa Arab, banyak nomina jamak yang diterjemahkan menjadi bentuk tunggal ke dalam bahasa sasaran. Yang kedua itu
Untuk contoh yang kedua, untuk bahasa sumbernya adalah ansohal mudiru umalah, yang diartikan ke dalam bahasa sasaran yaitu direktur menasehati para karyawannya. Nah, ini adalah contoh struktur kalimat yang awalnya predikat subjek objek dalam bahasa sumber menjadi subjek predikat objek dalam bahasa sasaran. Terus untuk contoh yang selanjutnya, dalam bahasa sumber ufadilu stiro'a syai'in ta'kulina, yang diartikan dalam bahasa sasaran, aku akan membelikan sesuatu untuk kamu makan. Nah, kata istiro'a adalah nomina masdar dari verba ishtaro, yang artinya membeli. Nomina masdar tersebut diterjemahkan menjadi verba membelikan. Jadi dalam contoh ini itu yang berubah adalah nomina menjadi verba. Terus untuk contoh yang terakhir, syukron laki ya ukhti, yang diartikan ke dalam bahasa sasaran yaitu terima kasih kakakku. Nah, di sini syukron adalah satuan kata dalam bahasa sumber yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran menjadi frasa, yaitu terima kasih. Boleh next? Untuk macam prosedur penerjemahan yang kedua, yaitu ada pergeseran makna. Pergeseran makna ini atau modulation, menurut Neumark dalam Masyali, modulasi atau pergeseran makna ini terbagi menjadi dua, yaitu ada modulasi wajib dan juga ada modulasi bebas. Untuk modulasi wajib ini, dilakukan apabila suatu kata atau frasa dalam bahasa sumber tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran. Untuk contohnya, ba'da amanini yang kotoran kosa ilu, yang artinya dalam bahasa sasaran setelah 2 tahun surat-suratnya terputus. Nah, yang kotorat ini itu berwazan if'ala, yang cenderung bermakna pasif dalam bahasa sasaran atau struktur yang objek mendahului subjeknya juga cenderung dimaknai pasif dalam bahasa sasaran. Terus yang kedua ada modulasi bebas. Modulasi bebas ini ialah prosedur penerjemahan yang dilakukan karena alasan non-linguistik. Misalnya, untuk memperjelas makna, menimbulkan pertalian arti dalam bahasa sasaran, mencari padanan yang terasa alami dalam bahasa sasaran, dan sebagainya. Untuk contohnya, dalam bahasa sumber, yu'aqabu al-mujrimu bidzambih, yang artinya dalam bahasa sasaran, orang yang berdosa itu disiksa karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Nah, dari contoh ini adalah frasa preposisional sebab akibat dalam bahasa sumber menjadi klausa sebab akibat dalam bahasa sasaran. Boleh next? Untuk yang selanjutnya, selain modulasi wajib dan juga modulasi bebas, dalam pergeseran makna atau modulation ini ada pergeseran makna menurut sudut pandang budaya. Nah, pergeseran ini terjadi apabila perbedaan sudut pandang dan budaya penutur bahasa yang berbeda-beda.
karena bahasa merupakan hasil dari budaya suatu kelompok masyarakat yang tidak lepas dari budaya penuturnya. Untuk contohnya, dalam bahasa sumbernya, antum aruna ala makkata wa ala ajdadikum, yang artinya dalam bahasa sasaran, kau aib bagi Mekah dan leluhurmu. Nah, dari contoh ini, frasa ajdadikum merupakan sebuah frasa yang apabila diterjemahkan secara harfiah menjadi kakek-kakek kalian. Frasa tersebut tidak memiliki kesepadanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Menurut sudut pandang budaya Arab, makna dari frasa tersebut harus sesuai dengan konteks dalam percakapan. Pergeseran penerjemahan dapat terjadi tanpa mengubah pesan dari bahasa sumber, dan sebagai kewajiban penerjemah untuk memahami bahasa sumber dan bahasa sasaran agar tidak terjadi kerancuan dalam menerjemahkan. Nah, dengan demikian, penerjemahan yang tadi mengalami pergeseran menurut sudut pandang budaya dari frasa ajdadikum bahasa sumber menjadi frasa leluhurmu dalam bahasa sasaran. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Tasya atas pemaparannya. Dan untuk selanjutnya akan dilanjut oleh saya sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan bahas tentang naturalisasi, yang mana naturalisasi adalah sebuah prosedur penerjemahan yang melakukan proses dengan cara pertama mentransfer dan mengadaptasi kata bahasa sumber terlebih dahulu ke dalam pengucapan yang normal, kemudian mentransfer dan mengadaptasikannya ke dalam bentukan-bentukan kata yang normal. Nah, di sini kita bisa lihat dari contoh bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, yang mana kalau dari bahasa Inggrisnya itu state, tapi jika dipadankan dalam bahasa Indonesia itu menyesuaikan ataupun dinaturalisasikan dengan pengucapan dan transliterasi bahasa Indonesia menjadi estat begitu ya. Kemudian juga ada dari bahasa Inggrisnya police, kemudian dipadankan ataupun dinaturalisasikan ke dalam bahasa Malaysia menjadi polis gitu ya. Kemudian juga jika contoh dalam bahasa Arab itu kebanyakan dalam nama tempat sih, seperti nama negara gitu ya. Contoh, kalau dalam bahasa Arab Amerika itu Amrikiyah gitu atau Amriko. Tapi dalam bahasa Indonesia kan Amerika itu. Jadi disesuaikan juga dengan bahasa si sasarannya begitu. Kemudian juga dalam nama gitu ya. Seperti contoh nama dari Anna Mari Shimil itu dalam bahasa Arabnya. Tapi jika dalam bahasa Indonesianya namanya itu Anne Mari Simol gitu. Kemudian juga seperti Turkiya yaitu Turki ataupun Al-Farisia, Persia atau Wal Urdu itu sendiri, ataupun Al-Muslimin. Al-Muslimin dalam bahasa Arab diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu sebagai umat Islam gitu atau orang-orang Islam. Yaitu ya ditransliterasikan dan disesuaikan dengan bahasa sasarannya begitu. Diadaptasikan begitu dari agar menjadi bentuk-bentukan yang normal pas di bahasa sasarannya. Kemudian selanjutnya ada pemadanan berkonteks begitu. Pemadanan berkonteks ini adalah penempatan suatu informasi dalam konteks.
agar maknanya jelas bagi penerima informasi. Nah, di sini bisa dilihat juga dari judulnya pemadanan berkonteks atau secara sederhananya penyesuaian terhadap konteksnya itu. Misalkan ya disesuaikan dengan konteksnya lagi gitu ya. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris ini good evening dan good night itu kan sama-sama selamat malam dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi dalam maknanya itu beda. Kalau good evening itu selamat malam itu ketika bertamu gitu. Misalkan ketika halal bihalal nih gitu. Halal bihalal itu pas malam misalkan. Itu bertamu, wah good evening gitu. Kemudian kalau berpisahnya itu good night gitu. Kemudian kalau dalam bahasa Arab seperti ada Rabbul Mali yara annal fadilah haqqun. Jadi si Rob itu yang harusnya artinya Tuhan atau Tuan itu menjadi pemilik. Kemudian di yang garis bawahi itu al-fadilah yang mana al-fadilah lebih pas diterjemahkannya dengan moral gitu karena saran baik dan buruk pada zaman itu adalah seberapa banyak harta yang dimiliki seorang. Kemudian selanjutnya itu pemadanan bercatatan. Kalau tadi konteks sekarang bercatatan. Yang mana ini prosedur penerjemahan yang digunakan jika penerjemah menerjemahkan kata atau ungkapan yang pada leksikalnya sama sekali tidak ada dalam bahasa sasaran. Ketika misalkan diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu sebagai bahasa sasaran, dan di bahasa sasarannya bahasa sumber gitu ya, ya itu misalkan di bahasanya tidak ada kata sarung, batik atau gado-gado dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Arab. Jadi itu disesuaikan lagi dan si maknanya atau si istilahnya itu arti dari istilah-istilah ini si sarung batik gado-gado ini sesuai judulnya ini diberi catatan ataupun diberi footnotes atau notes bisa memakai dikutip bintang gitu ataupun ada footnotes itu biasanya kalau di artikel ada di bawahnya ada footnotes untuk memberikan makna dari istilah-istilah yang tidak ada dalam bahasa si sumbernya tersebut. Begitu barangkali. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Usman. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai strategi penerjemahan. Strategi penerjemahan digunakan oleh penerjemah untuk menghasilkan terjemahan yang berterima berarti dapat dipahami dan sepadan dalam bahasa sasaran. Diperlukan strategi untuk menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa lain karena dalam dua bahasa tidak ada aspek yang sama persis. Adapun strategi penerjemahan yang digunakan bukan untuk mengubah makna dari pesan asli dari bahasa sumber. Strategi penerjemahan merupakan alat bantu penerjemah untuk menghasilkan terjemahan yang memiliki makna sepadan dengan makna asli bahasa sumber dengan mengubah redaksi kalimatnya, seperti baik itu menukar posisi kata, mengurangi, menambah, maupun mengganti kata dalam terjemahan. Boleh di next. Di sini terdapat macam-macam strategi penerjemahan. Menurut Pamungkas dan Akmaliyah 2019-80, ada 4 macam jenis strategi penerjemahan. Yang pertama, mengedepankan dan mengakhirkan. Yang kedua, mengedepankan dan mengakhirkan atau dapat disebut juga takdim wa takhir. Lalu ada pengurangan. Selanjutnya, yang ketiga ada penambahan atau ziyadah dan gain. Yang keempat ada penggantian, tabdil atau substitution. Boleh di next.
Yang pertama, mengedepankan dan mengakhirkan tanwin wa ta'khir. Penerjemahan tersebut dapat dilakukan dengan menukar posisi urutan kata dalam menerjemahkan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Dengan demikian, struktur kalimat terjemahan bahasa sasaran tidak harus selalu mengikuti struktur teks bahasa sumber. Untuk menghasilkan terjemahan yang lebih berterima, berikut penjelasannya. Contohnya adalah laqad zanal bilada wa man 'alaiha Imamul Muslimina Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah tokoh umat Islam yang telah menghiasi dunia dan segala isinya. Dalam terjemahan tersebut, penerjemah menggunakan pendekatan formal ekuivalen. Penerjemah menukar posisi kata yang berada dalam teks bahasa sasaran dalam terjemahannya. Penyair menempatkan fa'il dan badalnya di akhir bait, tetapi penerjemah menempatkannya di awal kalimat. Terjadinya hal tersebut karena fa'il dalam bahasa Arab dapat ditempatkan dimanapun, mau di depan ataupun di belakang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, subjek haruslah mendahului predikat dalam kalimat, sehingga polanya harus subjek predikat. Selanjutnya, boleh di next. Jika saja penerjemah tidak menggunakan strategi tersebut, maka urutan terjemahannya akan menjadi aneh dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang yang artinya dapat seperti ini. Telah menghiasi dunia dan segala isinya tokoh umat Islam Abu Hanifah. Jika kita membaca terjemahannya akan terasa aneh di telinga orang Indonesia. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ada pengurangan. Menurut Dickens dan kawan-kawan 2013, loss dalam penerjemahan adalah ketidaklengkapan dalam mereplika ulang bahasa sumber dalam bahasa sasaran. Lebih jauh lagi, disebutkan bahwa pengurangan dalam penerjemahan bukanlah mengurangi pesan dalam hal terjemahannya, tetapi pengurangan yang terjadi dalam proses penerjemahan. Seorang penerjemah yang tidak dibenarkan untuk mengurangi pesan teks bahasa sumber ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa sasaran, karena pengurangan dalam hal ini dikhususkan hanya dalam proses penerjemahannya saja. Dengan kata lain, penerjemah yang menggunakan strategi ini tetap harus menyampaikan pesan asli yang disampaikan dalam bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dalam penerjemahan, terkadang seorang penerjemah diharuskan untuk mengurangi kata, frasa, bahkan kalimat dalam terjemahannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah perbedaan fitur linguistik antara dua bahasa, seperti tidak adanya pada dan suatu kata dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Yang kedua, faktor perbedaan non-linguistik seperti perbedaan aspek historis dan sosial kultural antara dua bahasa tersebut. Yang ketiga, faktor penerjemah itu sendiri. Jika seorang penerjemah tidak mampu atau tidak ingin menerjemahkan bagian dari teks, kemudian memilih untuk tidak menerjemahkannya, maka prosedur loss akan digunakan. Boleh di next. Penerjemahan pengurangan ada dua macam. Yang pertama ada pengurangan wajib atau dapat disebut juga inkosu ijibari. Pengurangan jenis ini harus dilakukan untuk menghasilkan terjemahan yang sepadan. Khusus untuk jenis ini, jika penerjemah tidak mengurangi fitur teks bahasa sumber ke dalam terjemahannya, maka akan menghasilkan terjemahan yang tidak berterima atau tidak dapat dipahami. Jika suatu terjemahan tidak berterima atau tidak, maka terjemahan tersebut tidaklah sepadan. Seperti terjemahan syair berikut. Idza rumtal makarim min karim fayammim man bana lillahi baita. Apabila Anda berambisi untuk mengharapkan kemuliaan, maka bergabunglah dengan orang-orang yang mau membina rumah Allah.
boleh di ini, jangan di next dulu. Frasa al-makarim min karim tidak diterjemahkan secara utuh oleh penerjemah karena frasa tersebut hanya terdapat di dalam bahasa Arab. Karena di dalam kaidah bahasa Indonesia hal tersebut tidak ada. Sehingga diterjemahkan, sehingga kata al-makarim min karim hanya diterjemahkan sebagai kemuliaan. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ada pengurangan pilihan. Pengurangan selanjutnya ada pengurangan pilihan. Pengurangan jenis ini bersifat pilihan. Penerjemah diberikan pilihan untuk menerjemahkan beberapa fitur bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran maupun tidak. Terkadang, penerjemah memilih untuk tidak menerjemahkan suatu kata karena dipandang tidak perlu diterjemahkan atau tidak terdapat padanan yang sebanding. Oleh sebab itu, dilakukan prosedur ini ataupun tidak, tetap saja pesan inti bahasa sumber tersampaikan. Perhatikan contoh berikut. Waman fatahut at-ta'limu wa kata syababih fakabbir alaihi arba'a liwafatih. Barang siapa yang tidak menggunakan masa mudanya untuk belajar, maka bacakan takbir sampai 4 kali. Terdapat beberapa kata dalam bahasa sumber yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran, yaitu kata kabir, alaih, dan liwafati. Kata kabir merupakan jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Dalam terjemahannya, fa'il dan fi'il tersebut yang berupa domir mukhatab mufrad mudzakkar anta tidak disebutkan, berarti ini menunjukkan bahwa penerjemah menghilangkan atau mengurangi satu unsur dari teks bahasa sumber ke dalam terjemahannya. Walaupun demikian, tidaklah lazim ke dalam bahasa Indonesia menyebutkan subjek dalam kalimat perintah kecuali jika subjeknya ditunjukkan kepada orang tertentu. Disebutkan namanya. Oleh sebab itu, melesatkan subjek fa'il dalam terjemahan dipandang sebagai langkah yang tepat oleh penerjemah. Kemudian frasa alaihi berkedudukan sebagai maf'ul bih yang jenisnya goir sorih karena fi'il kabir menggunakan perantara harfun jar untuk menghasilkan maf'ul bih. Dan kata lain, susunan dari harfun jar dan majrurnya merupakan objek maf'ul bih dari fi'il kabir. Frasa tersebut tidak disebutkan dalam terjemahan yang menunjukkan adanya fitur teks bahasa sasaran yang dikurangi pada proses penerjemahan. Penyebab digunakannya strategi loss dalam penerjemahan karena faktor linguistik, yaitu perbedaan pola kalimat antara dua bahasa. Selanjutnya, terjemahan dari frasa liwafatihi juga didesapkan. Kemudian penerjemahan menggunakan prosedur gain dengan menambahkan penjelasan penyesalan seumur hidup yang diletakkan dalam tanda kurung untuk memperjelas maksud terjemahan ajaz bait puisi tersebut. Walaupun sebenarnya tambahan ini tidak diperlukan karena menyebabkan terjemahan menjadi tidak sepadan. Makna zahir, makna yang tampak dari luar, kalimat fakabir alaihi arba'an liwafatih bermakna bertakbirlah untuknya 4 kali karena kematiannya. Hal tersebut merujuk kepada sholat jenazah yang memiliki 4 kali takbir. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Usman atas penyampaiannya, dan selanjutnya yang terakhir akan disampaikan oleh Hasna. Pada Hasan disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jika sebelumnya ada pengurangan dalam strategi penerjemahan, nah ada juga penambahan dalam strategi penerjemahan. Nah, tujuan dari penambahan ini adalah untuk memperjelas makna suatu frasa, kalimat, klausa, dan lain-lain. Nah, kenapa asal-usul terjadinya penambahan ini dapat disebabkan oleh perbedaan linguistik dan non-linguistik antar bahasa sumber dan bahasa sasaran, sehingga padanan kata yang akan diterjemahkan tidak ditemukan. Nah, oleh karena itu terjadi penambahan.
Lalu ada beberapa cara untuk melakukan penambahan penerjemahan, yaitu yang pertama ada dengan cara ditambahkan seperti biasa, langsung dimasukkan kepada teks tanpa menggunakan tanda kurung ataupun footnote. Yang kedua ada dengan tanda kurung sebagai ciri bahwa tambahan tidak ada pada teks asli. Dan yang ketiga ada diletakkan pada footnote atau catatan kaki. Nah, berdasarkan jenisnya, penambahan pada terjemahan terbagi dua, yaitu ada inevitable gain dan avoidable gain. Boleh di next? Nah, jenis penambahan yang pertama yaitu inevitable gain atau ziyadah ijbariyah. Nah, penambahan ini sama kayak tadi pengurangan, ada yang bersifat wajib karena makna aslinya rancu atau tidak sepadan. Langsung ke contoh, misalnya contoh pada kalimat ini, pada kalimat wal asadu laula firaqul ardi maftarosat wasuhumu laula firaqul qausi summa yusib. Yang artinya, seekor singa tidak akan menjadi buas sekiranya bumi ini tidak terhampar luas. Dan andai kata anak panah tidak mau berpisah dengan busurnya, niscaya tidak akan mendapat sasaran atau mangsa. Nah, kalimat tersebut merupakan salah satu kutipan motivasi dari Imam Syafi'i, yang mana penjelasannya atau maksudnya adalah terdapat pada kalimat pertama, yaitu seekor singa tidak akan menjadi buas sekiranya bumi tidak terhampar luas. Nah, singa di sini merupakan analogi untuk kata penuntut ilmu, dan kata di akhir ada kata sarang al-ardi yang artinya bumi dalam buku. Jika dalam kata lain dapat diartikan dengan sarang, yang mana bumi atau sarang tersebut dianalogikan sebagai merupakan analogi dari rumah, yang mana dalam kalimat ini secara intinya, secara terjemahan praktisnya adalah kalau tidak keluar dari sarangnya sehingga tidak akan mendapatkan mangsa, yang mana maksudnya adalah jika tidak keluar dari kampung halamannya, manusia atau penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu yang ditujunya. Nah, kata tambahan dari kalimat yang tadi disebutkan ada kata dengan, pada terjemahnya ada pada kalimat dengan busurnya sebagai kata hubung intra kalimat, terus juga ada kata niscaya sebagai kata hubung sebab akibat, dan ada kata sasaran sebagai objek. Teknik penambahannya dengan cara satu, yakni dimasukkan langsung seperti biasa, dan jenis kalimat pada contoh ini merupakan kalimat simile berbentuk tashbih dimni. Selanjutnya. Lalu ada avoidable gain atau ziyadah ikhtiariyah. Nah, kalau ini penambahannya berupa pilihan, bersifat pilihan karena penambahan tidak mengubah arti dan hanya memperjelas pesan bahasa sasaran yang ingin disampaikan. Pada contohnya ada kalimat wa anna abi bakrin hulafa turabihi wa ana abu hafsin alal khairi yajrisu. Yang artinya, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang khalifah Tuhan, dan Abu Hafs atau dalam kurung Umar adalah orang yang sangat mendambakan kebenaran. Nah, kata tambahan atau avoidable gain di kalimat ini yaitu kata Umar yang menjadi maksud atau yang menjadi kalimat tambahan dari Abu Hafs. Nah, kata Umar di sini tujuannya adalah untuk memperjelas maksud bagi orang-orang yang tidak tahu konteks dari kalimat tersebut, dan teknik penambahan pada contoh ini merupakan menggunakan teknik tambahan cara dua, yakni ditambahkan dengan tanda kurung. Selanjutnya, selain tadi ada penambahan, ada juga penggantian atau substitution. Nah, penggantian ini dalam penerjemahan adalah upaya mengganti terjemahan yang seharusnya sesuai dengan bahasa sasaran dengan kata lain yang sebenarnya bukan terjemahan asli dari bahasa sasaran tersebut. Nah, contohnya ada kalimat wa isyrafu qaumi layanaluna qaumin wa qauman litaman takulul mana wasalwa, yang artinya demikian pula aku melihat para bangsawan yang tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi justru masyarakat rendahan dapat menikmati makanan yang enak dan lezat. Kata penggantian dalam kalimat ini terdapat pada kata almana wasalwa, yang mana kata almana wasalwa ini dalam makna aslinya tidak bermakna makanan yang enak dan lezat. Kata almana
Secara denotatif artinya adalah getah atau sesuatu yang diturunkan oleh Allah seperti hujan gerimis atau sesuatu yang bentuknya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu, minuman yang menyerupai madu atau roti lembut. Adapun kata asalwa dalam makna denotatifnya adalah sejenis burung dan madu. Nah, dua kata tersebut sebenarnya tidak tidak berkesesuaian dengan kata enak yang dengan frasa enak dan lezat. Namun diganti dengan frasa tersebut karena agar maknanya lebih global dan dapat diterima oleh semua orang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asna atas penyampaiannya yang terakhir. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan sampai akhir. Demikian dari kelompok kami setelah membahas dari bab 6. Bila fi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.